Di video ini, gue akan share trading plan yang gue buat, dan sayangnya, di akhir harus cut loss 7,5 juta rupiah. Langsung aja kita bahas, let's go. Hai semua trader, balik lagi sama gue Andi Sinjaya. Gue adalah seorang trader saham, forex, dan kripto. Di episode kedua ini, gue mau share trading plan yang hasilnya itu bertolak belakang dengan trading plan di episode pertama. Kalau sebelumnya kita bisa profit lumayan, kali ini malah harus rugi sekitar 7,5 juta rupiah. Gue akan share ke kalian kenapa trading plan tersebut ujungnya rugi. Sekaligus video ini jadi bahan evaluasi buat gue juga, biar kedepannya bisa buat trading plan yang jauh lebih baik lagi. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan langsung aja lihat ke chart. Yuk, tarik garis. Oke, semua trader, sekarang di depan layar monitor kalian udah ada satu chart dari Filecoin atau Fil USDT. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kurang lebih di tanggal 6 Mei 2024 ini gua ngalami loss. Lossnya sekitar $471, dan ini kurang lebih kalau dirupiahin itu sekitar 7,5 juta rupiah. Jadi ya lumayan besar ya, tapi memang itu kurang lebih adalah 2% daripada cut loss-nya gua di setiap kali trading. Harapannya kalau misalkan gua berhasil mendapatkan profit itu di atas 2% atau at least 2 kalinya daripada resikonya. Jadi kalau misalkan sebenarnya trading ini berhasil, itu potensi gua untuk mendapatkan profit sekitar $900. Nah, sekarang gue akan review trading plan yang gue buat waktu itu, kenapa pada akhirnya gue berhasil mendapatkan kerugian atau loss. Jadi kalau kita lihat di sini tuh entry price-nya di sekitar 6,149 atau di 6,15. Jadi gue akan coba aja bikin trading plan-nya waktu itu. Kurang lebih di sini gue akan potong dulu aja biar kalian bisa terbayang. Entry-nya di 6,149 dan ini kan exit price-nya atau stop loss-nya di 6,3. Gue akan pindahin aja di sini 6,3. Nah, kurang lebih stop loss-nya di situ. Kemudian untuk take profit-nya di sini gue pakai sebenarnya 1/3 risk to reward rasionya, jadi bisa dapat 1/3. Dan kurang lebih ini adalah trading plan yang gue bikin sebelumnya. Analisisnya gimana sih sampai akhirnya gue memutuskan untuk sell short Filecoin ini. Seperti biasa, yang gue suka lakukan di awal adalah gue coba untuk melihat trend secara besarnya. Biasanya gue akan lihat daily time frame-nya terlebih dahulu. Nah, daily time frame-nya di sini kalau kalian perhatikan, ini pergerakannya cukup jelas, di mana di sini sebelumnya ada area resistance become support atau area support resistance, dan harganya berhasil drop ke bawah. Jadi ketika dia berhasil naik, dia drop ke bawah. Nah, artinya di sini ada selling pressure yang cukup besar untuk Filecoin tersebut. Kalau kita misalkan lihat pergerakan sebelumnya di mana ada satu penurunan yang sangat signifikan di sini, nah ini mengindikasi bahwa ada selling pressure yang cukup kuat, sehingga ketika kita melihat ada pergerakan kenaikan di sini, nah di sini gue melihat movement ini itu sebagai correction movement atau sesuatu yang sebenarnya cuma korektif aja, dan sebenarnya harganya atau marketnya masih berpotensi untuk membuat pergerakan turun lagi ke bawah, seperti itu kurang lebih. Jadi ketika gue coba zoom in ke 4 jam, nah di sini gue bisa melihat ada beberapa level yang penting yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah kita bisa lihat di area sini itu ada area resistance atau ada area supply zone. Kita bisa tarik aja di sini area supply zone, dan seharusnya harganya itu ada potensi untuk reject lagi kalau misalkan masuk ke area supply zone di sebelah sini. Jadi ini sebenarnya adalah plan gue pertama, dan gue melihat kalau misalkan Filecoin ini berhasil naik ke sini, ini akan menarik untuk gue short sell di atas sini, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Tapi setelah itu gue melihat adanya area-area penting lainnya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita zoom in, nah di sini itu ada area supply juga yang beberapa kali itu nggak berhasil untuk membuat harganya tembus ke level ini. Jadi level ini tuh cukup sering tertahan, sehingga kita bisa consider level ini tuh sebagai level resistance. Terus kemudian kalau misalkan kita perhatikan juga di sini ada area supply yang sebenarnya mirip sama yang ada di sebelah sini, cuman yang di sini lebih kecil aja range harganya. Sehingga kita bisa melihat bahwa area di sini itu merupakan area yang cukup kuat dan bisa menahan pergerakan harga itu naik ke atas lebih jauh. Setelah gue mengetahui bahwa di sini ada peluang, kemudian gue mencari harga yang pas untuk gue entry atau konfirmasi ketika gue mau masuk entry itu sendiri. Nah, kemudian gue di sini juga sebenarnya notice ada yang namanya fair value gap, di mana di sini ada pergerakan turun dengan bearish candlestick yang cukup dominan. Kemudian kalau kita lihat di sini ada satu area, dan ini bisa kita sebut dengan fair value gap kalau kalian mengerti. Jadi yang gue lihat di sini adalah harganya punya potensi untuk naik ke atas, untuk fake out area supply di sebelah sini atau area resistance di sebelah sini, kemudian dia drop ke bawah. Nah, itu adalah outlook atau skenario yang gue lihat ketika gue menganalisis Filecoin ini. Lalu selanjutnya yang gue lakukan adalah gue turun ke time frame 1 jam, dan di sini gue buka indikator juga. Nah, di sini indikator yang gue pakai adalah indikator MACD, MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Nah, di sini sebenarnya gue udah melihat adanya tanda-tanda pelemahan momentum. Karena sebenarnya dari sini kalau kita lihat secara momentum ada penurunan. Sedangkan kalau kita melihat secara harga dari sini itu udah mulai bergerak naik ke atas. Artinya di sini udah ada yang namanya indikasi bearish divergence. Tapi kalau kita perhatikan di sini harganya masih bergerak naik ke atas dan belum membuat fake out di sekitar fair value gap yang kita udah tandain sebelumnya.
sebelumnya. Sehingga di sini setiap 1 jam gue coba untuk melihat closing candle daripada file USDT ini. Nah, ini gue cepetin aja. Akhirnya ketika gue melihat adanya rejection ketika harganya naik ke atas dan trying untuk menembus swing high yang ada di sini. Tapi nggak lama kalau kita perhatikan setelah harganya berhasil menembus swing high di sebelah sini, dia langsung turun lagi atau membuat satu bearish candlestick lagi di time frame 1 jam. Sehingga di sini gue melihat bahwa oke, di sini harusnya ada potensi bahwa harganya akan bergerak turun ke bawah. Dan di sini kalau kita lihat makin confirm aja bahwa ada potensi terjadinya bearish divergence. Sehingga di sini trading plan gue aktif di mana gue sell short di harga 6,149 yang tadi. Kemudian take profitnya di swing high yang terakhir di 6,3. Dan untuk take profitnya itu gue bikin risk to reward ratio 1:3. Singkat cerita, ini tradingnya aktif dan kalau misalkan kita perhatikan setelah beberapa lama, nah ternyata dia masih bergerak naik ke atas dan akhirnya gue kena stop loss di sini. Oke, biar kalian gak bingung, gue akan coba review sekali lagi di mana di sini tadi ada area supply atau resistance dan gue expect di mana di sini ada pergerakan fake out ketika dia bergerak naik ke atas, kemudian dia langsung turun lagi. Nah, di sini gue consider sebagai fake out dan gue langsung pasang posisi short sell kurang lebih seperti ini dan hasilnya gue sendiri kena loss. Oke, sebenarnya sekarang untuk evaluasi kalau kita lihat di time frame 4 jam, di sini sebenarnya gue masih melihat ada potensi bahwa Filecoin ini akan bergerak turun ke bawah karena pergerakan naik yang dibuat di sini itu tuh agak korektif dan sebenarnya udah mulai kehilangan momentum naik ketika ada di sini dan gue expect harusnya ada satu pergerakan turun karena seharusnya di sini unlikely banget kalau dia tiba-tiba naik ke atas dan nembus area resistance atau supply yang lebih kuat lagi di atas ini. Nah, kemudian tanpa gue sadari juga sebenarnya di area sini ini ada area yang lebih penting di mana area support resistance dan sebenarnya salah satu yang bikin gue semakin yakin bahwa ada potensi untuk dia melakukan penurunan adalah di sini ada candlestick rejection di mana di time frame H4 kalau kalian perhatikan di sini ada inverted hammer. Jadi di sini adalah candlestick pattern reversal sehingga menurut gue ini adalah good opportunity untuk gue short sell. Tapi ternyata harganya bergerak tidak sesuai dengan analisis gue dan I take the loss dan evaluasi untuk trading plan kali ini sebenarnya udah cukup matang gue buat, tapi mungkin gue bisa menunggu konfirmasi yang jauh lebih mantap lagi atau lebih matang lagi. Karena tadinya di sini gue berharap atau gue expect gue bisa mendapatkan harga yang cukup bagus atau harga yang cukup tinggi sehingga risk to reward 1:3 ini bisa gue ambil. Jadi seharusnya menurut gue bisa lebih sabar untuk ya mungkin menunggu di time frame 1 jam ini ada pola double top misalkan. Jadi ketika dia berhasil break neckline di sebelah sini gue baru entry sell short atau gue juga bisa menunggu di sini terbentuknya lower high. Kemudian ketika dia break neckline di sebelah sini gue baru bisa ambil entry di sebelah sini. Tapi good newsnya adalah ketika harganya bergerak naik ke atas dan gue dapat notifikasi stop loss kemarin ini, kemudian gue melihat juga sekali lagi adanya opportunity untuk gue entry. Karena kembali lagi seperti skenario yang sebelumnya di mana swing high yang sebelumnya berhasil di breakout, kemudian dia fake out ke bawah. Kemudian sama di sini juga kalau kita lihat di sini swing high, kemudian ketika dia naik ke atas lalu muncul sebuah candlestick reversal yaitu bearish engulfing. Nah, di sini gue melihat bahwa oke, ini dikasih second entry lagi atau second chance untuk kita entry kembali. Yang mana akhirnya marketnya bergerak sebenarnya sesuai dengan direction yang kita analisis dari awal. Harganya berhasil bergerak turun ke bawah. Dan waktu itu kurang lebih di sini skenario dan analisis yang gue share juga di grup Smart Crypto Team dan kerugian $490 yang sebelumnya itu puji Tuhan berhasil ke cover di next trading plan yang kita buat setelah itu. Karena kita masih yakin bahwa ini seharusnya Filecoin ini udah mulai jenuh beli dan harusnya udah mulai ada potensi untuk melakukan koreksi turun ke bawah. Dan ini adalah hasil yang berhasil gue close. Gue entry lagi di harga 6,17 kemudian berhasil exit di 5,77. Jadi kurang lebih ini adalah trading plan yang kedua. Gue berhasil exit di 5,77 dan entry-nya di sekitar sini. Kemudian stop loss-nya nggak terlalu tinggi, jadi sebenarnya kita berhasil dapat risk to reward 1:3 dan ini gue baru take profit 50% aja. Kemudian ketika harganya kembali bergerak turun, di sini gue notice ada satu reversal pattern yaitu inverted head and shoulder dan sebenarnya ini salah gue dan gue nggak notice sebelumnya kalau ada potensi dia membentuk head and shoulder pattern sehingga sebenarnya gue sempat melakukan yang namanya average up. Ketika harganya ada di sekitar sini sebenarnya gue sempat melakukan yang namanya average up, tapi gue nggak notice juga kalau misalkan secara momentum ini udah mulai jenuh jual juga atau membentuk yang namanya bullish divergence sehingga harganya kemudian berhasil naik ke atas. Tapi yang gue syukurin adalah karena kita udah floating profit dan kita udah trailing stop dan pindahin stop loss-nya itu ke area bawah, jadi seharusnya udah nggak ada resiko lagi sehingga kemarin ini gue tutup posisinya setelah gue melakukan average up. Kalau kalian lihat di sini kuantitinya berbeda dan puji Tuhan kita masih tutup dengan profit sekitar $148. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dan kita coba totalin hasil dari trading Filecoin ini, profit 600 dikurangin 470, 130 ditambah 150. Berarti masih profit sekitar plus $280 atau sekitar 4 jutaan lebih. Dan sekali lagi menurut gue ini adalah hasil yang cukup memberikan banyak pelajaran buat gue pribadi. Untungnya hasil akhirnya masih profit, tapi to be honest sebenarnya kita bisa mendapatkan profit yang lebih maksimal daripada trading plan yang udah kita buat sebelumnya. So kurang lebih itu aja yang bisa gue sharingin untuk trading plan di episode kali ini. Semoga kalian juga
juga dapat insight, manfaat, dan juga ilmu trading dari video ini. Akhir kata, thanks for watching. I'll see you in the next trading plan episode selanjutnya. Bye-bye.